teman-teman sekalian yang ada sarjana sipil Unsia. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu dalam suatu wadah silaturahmi yang tidak hanya untuk silaturahmi tapi juga semacam ada sharing knowledge ya. Ada pepatah lama mengatakan bahwa jika kamu memiliki pengetahuan, biarlah orang lain menyalakan lilin dengan pengetahuan itu. Kalau nggak salah dari Margaret Fuller. Nah, hari ini kita punya dua tema yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Ing Teku Budi Aulia tentang beton mutu tinggi sebagai material infrastruktur ya. Memang keahlian Bapak penelitian Pak Budi selama ini memang berkenaan dengan beton mutu tinggi. Tidak hanya dalam kuat tekan tetapi juga dalam ketahanannya di aksi vulkanik yang ada lubangnya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Dr. Fahmi Abduh Dahlan untuk masalah tata ruang kota ya Fahmi ya. Oke, mungkin saya tidak akan memperpanjang lagi mukadimah saya, maka untuk sesi pertama saya akan persilahkan kepada Bapak Dr. Ing Teku Budi Aulia untuk menyampaikan apa yang ingin dibagikan pada pagi ini. Pada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta, atas banyak sekali rahmat, hidayah, dan iradah yang sudah dilimpahkan kepada kita, umat manusia di muka bumi ini. Terutama ya sama-sama kita masih diberikan kesehatan, ya, sehingga di pagi ini di hari Sabtu ya kita masih sama-sama bisa berkumpul, bersilaturahim, ya, sambil kita mengadakan webinar lah ya, kita diskusi sedikit ya, sharing-sharing terkait dengan hal-hal yang sudah kita tekuni sejak lama ya. Nah, selanjutnya juga salawat dan salam itu senantiasa kita panjatkan, kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang juga kita ketahui perjuangan beliau ya sudah sangat besar sekali ya untuk kita umat manusia juga ya, sehingga sudah membebaskan kita, mengantarkan kita ke alam yang bertauhid ya, alam yang islami, dan juga alam yang berilmu pengetahuan ya, sebagaimana yang kita rasakan, nikmati saat ini. Nah, jadi pertama sekali saya juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya ya sudah diundang ya untuk mengisi salah satu narasumber dalam webinar kali ini. Nah, tentu saja yang pertama adalah penghormatan saya ya yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu ya, sebagai sama-sama kita alumni program studi ataupun jurusan teknik sipil Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh ya. Jadi terutama ini untuk abang-abang dan kakak-kakak saya ini ya, artinya senior-senior saya ya, artinya yang mungkin lebih daripada 1 sampai dengan 3 tahun daripada waktu masa kuliah saya ya, artinya saya angkatan 86 ya. Kemudian juga untuk yang selevel dengan saya ya, setingkat mungkin 1-3 tahun di atas saya ataupun di bawah saya, dan juga untuk adik-adik saya ya, adik-adik letting saya ini sama-sama kita merupakan alumni ya program studi teknik sipil Unsiah. Nah, di sini juga ada yang senior saya ini Pak Fajri Sulaiman ya, Pak Fajri ya, Kepala Dinas PU/PL Provinsi Aceh. Ya, kemudian juga ada Pak Yusuf Rizal ya dari Dinas PU/PL Provinsi Aceh juga, sekaligus juga beliau sebagai Ketua
satu ya, IKATSI ya. Kemudian juga abang-abang, kakak-kakak, adik-adik ya. Baik, saya pikir ini saya masuk saja, berarti saya mesti share screen dulu ini ya. Share screen file. Bagaimana Bapak-Bapak dan Ibu, ini sudah bisa dilihat? Aduh, salah tuh Pak. Hah? Itu nampak laptop. Belum PowerPoint-nya Pak. Belum PowerPoint? Laptop Bapak. Ya, agak. Share aja Pak, dihidupkan terus itunya Pak. Hah? PowerPoint-nya itu diaktifkan terus. Aktifkan aja. Buka terus PowerPoint-nya. Klik aja Pak. Klik terus PowerPoint-nya. Ya. PowerPoint-nya tadi. Ini di mana aja nih? Tiap Sabtu kan kita buat acara itu. Nah, dia di sana di kebun orang sendiri. Kemana dia ini? PowerPoint-nya tadi Pak. PowerPoint-nya tadi Bapak jalankan. Dibuka. Di Ini kan kalau di saya udah terbuka ini. Oh, berarti Bapak keliru share screen-nya. Balik ke share screen tadi, Pak. Balik ke share screen tadi. Yang hijau itu, Pak, di bawah. Share screen. Kemudian yang PowerPoint-nya sudah terbuka yang Bapak klik. Tunggu, berarti saya buka. Kliknya ke PowerPoint-nya sudah terbuka. PowerPoint-nya sudah tayang yang diklik, Pak. Kena mau ya? Close dulu, Pak. Close dulu share screen-nya, stop dulu. Stop dulu share screen-nya. Kemudian tayang yang tadi, share screen PPT-nya tadi ditayang ulang. Share screen. PPT-nya udah tayang, Pak? Ini dia. Sudah. Kalau PowerPoint-nya sudah tayang, baru Bapak share screen kembali. Oke, Pak. Masuk. Nah, itu dia, Pak. Udah masuk. Karena saya ini sudah, Pak. Langsung terkonversi dengan WPS. Oh, WPS. Repotnya emang saya udah pernah saya WPS semua dia. Begitu. Oke, Pak. Terus itu udah di tekan ini Pak. Play-nya F5 atau apa gitu. F berapa dia keluar Pak? F5 ya? Kalau nggak salah saya. Ya, kalau nggak salah saya. F5 ya? Aku juga saya lain laptop nanti nih. Lain laptop, lain kejadiannya nanti. Itu aja yang di bawah itu Pak, tayang tuh Pak. Iya, play yang di bawah itu. Yang warna oranye. Ini. Yang oranye di bawahnya Pak, yang kanannya Pak. Sudah. Oke. Sudah Pak. Mantap. Sudah Pak. Sudah betul. Oke. Alhamdulillah ini udah agak-agak tuwil nih, jadi dahsyat gitu. Apa Pak. Ya, jadi kita ini ya, saya coba awali ya. Nah, jadi untuk webinar series kita
hari ini. Ini saya mencoba untuk mengangkat tema itu terkait dengan beton mutu tinggi sebagai material infrastruktur. Ya, artinya peluang dan tantangan dalam inovasi sains dan teknologi. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang keyword, ya, inovasi sains dan teknologi, artinya terkait dengan tema yang saya angkat tentang beton mutu tinggi dan juga beton mutu ultra tinggi, ya, artinya adalah bagaimana menghasilkan beton mutu tinggi sebagai material konstruksi infrastruktur dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Nah, tentu saja kalau kita lihat efektif itu kan artinya dia mempunyai daya dukung, ya, mempunyai daya dukung yang cukup baik, yang cukup tinggi, tentu saja ya, karena memang beton ini kalau kita gunakan sebagai material konstruksi tentu saja kan mutunya ya, mutu betonnya dalam hal ini adalah kuat tekan karakteristik betonnya yang kita manfaatkan, ya, jadi kita ingin dapatkan nanti beton mutu tinggi yang dengan mutu yang tinggi-tingginya. Nah, tentu saja karena memang mutunya itu tinggi kan pasti dia akan mahal. Ya, dia akan mahal. Nah, tapi ada nanti upaya-upaya yang bisa kita tempuh ya untuk kita juga bisa menghasilkan beton mutu tinggi yang lebih ekonomis. Ya, yang lebih ekonomis dalam hal biaya itu nanti bisa kita reduksi. Nah, itu artinya nanti dengan kita memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia melimpah di alam, ya, artinya nanti dia itu yang ramah lingkungan, dan juga karena ketersediaannya itu selalu ada di kita di Indonesia ini, jadi juga itu nanti dia bisa kita upayakan untuk berkelanjutan. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara ya terkait kita sebagai sarjana teknik sipil ya ataupun dalam setiap aspek yang kita kaji dalam bidang ilmu teknik sipil, tentu saja kan kita ada 3 hal ini ya, sama seperti mobil buatan Jerman ini tempat saya sekolah dulu, BMW ya, biaya, mutu dan waktu ya. Jadi itu selalu apa yang kita upayakan. Tentu saja nanti dengan material konstruksi yang sudah kita dapatkan itu kita harus juga bisa upayakan itu masa layannya itu ataupun durabilitasnya itu ya akan lebih panjang ya. Nah, jadi nanti bagaimana kita bisa mengupayakan biaya konstruksi yang lebih murah ya, mutu konstruksi yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah mutu-mutu material konstruksinya ya. Nah, kemudian juga kita dapat menyelesaikan infrastruktur tersebut dalam waktu yang lebih cepat, katakanlah misalnya, ya, ataupun minimal sesuai dengan timeline yang sudah disediakan tadi. Nah, kesemuanya itu nanti overall-nya itu tentu saja yang kita inginkan adalah masa layan yang lebih panjang, ya, sehingga nanti kita bisa dapatkan infrastruktur keteknik sipilan kita itu yang betul-betul ekonomis, kemudian mempunyai kemampuan layanan yang tinggi, ya, kemudian juga dia dapat fungsional untuk jangka waktu yang panjang, ya, katakanlah kita ketahui bahwa untuk bangunan-bangunan permanen kan, gedung permanen, jembatan permanen, ya, itu kan masa layannya itu kan 50 tahun, ya. Nah, bahkan kalau misalnya untuk bangunan-bangunan yang modern, yang advance, ya, itu harus bisa kita tingkatkan lagi masa layannya sampai dengan 100 tahun, ya, misalnya untuk gedung-gedung pencakar langit, ya, high rise building, ya, untuk bendungan-bendungan yang besar, ya, mega bendungan, ya, atau juga misalnya untuk jembatan-jembatan dengan bentang yang panjang, ya, yang panjangnya lebih daripada katakanlah 10 km misalnya, ya. Nah, kemudian, nah ini tentu saja kan kita ya manusia ya di dunia ini kan harus selalu terus membangun ya. Jadi negara di mana manusia masyarakat itu tinggal, itu bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya itu dengan pembangunan infrastruktur ya. Nah, tentu saja kan membangun infrastruktur itu kan perlu dana yang
besar, ya, perlu dana yang besar, ya. Nah, sementara tidak semuanya negara-negara dunia ini kan kaya, ya, tidak semuanya negara-negara di dunia ini punya sumber daya alam yang tinggi, ya. Nah, sehingga nanti ada kalanya itu anggarannya terbatas, ya. Nah, bagaimana dalam konteks infrastruktur? Tentu saja bagaimana dengan anggaran yang sama, ya, dengan yang tidak banyak itu, nah itu kita dapat meningkatkan, ya, kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan. Ya, tentu saja ini bisa kita kembangkan, ya, ini bisa kita capai. Nah, salah satunya adalah dengan mengedepankan konsep inovasi, sains, dan teknologi. Ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang Indonesia, ya, nah ini kan dalam kancah internasional, ya, ini berdasarkan informasi statement yang disampaikan oleh PUPR, ya. Artinya kalau misalnya indeks daya saing Indonesia, kalau dalam hal global artinya keseluruhan, ya, dari sumber daya, energi, segala macam lah. Ya, nah itu memang kita Indonesia ini berada di posisi mediocre lah, ya, di tengah-tengah, ya. Ini di 2017 sampai 2018 itu kita di urutan ke-36, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dalam aspek infrastruktur, nah itu daya saing infrastruktur Indonesia dalam percaturan dunia itu jauh lebih rendah lagi, ya. Itu yang terakhir itu kita di posisi 52, ya. Di posisi 52, jadi masih jauh tertinggal, ya. Nah, itu penyebabnya ini, makanya kan di era pemerintahan Jokowi kan itu sebelum COVID ini, ya, sebelum ada pandemik ini kan sangat ditingkatkan untuk pembangunan infrastruktur, ya. Salah satunya juga untuk mengejar ketertinggalan ini, ya, karena memang indeks daya saing infrastruktur kita ini juga masih jauh tertinggal, ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ya. Nah, kemudian kenapa misalnya infrastruktur kita itu bisa masih tertinggal? Nah, itu karena memang ada disparitas, ya, antar wilayah, ya. Jadi kalau kita bandingkan kawasan bagian barat Indonesia dan kawasan bagian timur Indonesia, itu terjadi memang tingkat pemerataan pembangunan yang masih timpang, ya. Nah, kemudian juga daya saing nasional kita juga masih belum begitu tinggi, ya. Kemudian juga walaupun kita kaya akan sumber daya, tapi masih belum optimal dimanfaatkan, ya. Nah, kemudian juga kita memang karena adanya urbanisasi, jadi penduduknya itu banyak berdiam di perkotaan, ya, dibandingkan dengan di pedesaan, ya. Nah, ini adalah flashback ataupun tinjauan secara umum lah terkait dengan kondisi infrastruktur di Indonesia pada saat ini, ya. Nah, kemudian dilema yang lain, ya, dalam pembangunan infrastruktur yang memang itu menjadi tantangan kita di Indonesia. Nah, itu kita sangat rawan terhadap bencana, ya, kita sangat rawan terhadap bencana apapun, ya, artinya semua bencana-bencana alam itu, ya, terutama gempa bumi. Ya, sebagaimana bisa dilihat di sini, ya. Nah, itu memang kita sangat rawan sekali terhadap bencana gempa bumi karena memang kita di Indonesia ini, ya, kepulauan Indonesia ini kita berdiri atas 3 lempeng tektonik yang utama di dunia, ya. Ada lempeng Indo-Australia, ya, lempeng benua, ada lempeng Eurasia, Indo-Australia, lempeng samudera, ya, ada lempeng Eurasia, lempeng benua, dan juga ada lempeng Pasifik, ya. Itu juga lempeng samudera, ya. Nah, itu dia merupakan 3 daripada lempeng tektonik, ya, yang sangat aktif di dunia, ya. Di samping juga di kepulauan Indonesia ini kan tentu saja banyak terdapat fault, ya, patahan-patahan sesar, ya, sehingga itu nanti yang selalu mengakibatkan gempa, ya. Jadi kegempaan juga merupakan salah satu tantangan karena bagaimanapun juga gempa ini adalah beban yang paling besar yang akan membebani infrastruktur yang akan kita bangun nantinya. Makanya selalu harus kita hitung dia sesuai dengan gempa, ya, yang akan terjadi. Jadi beban gempa itu salah satu beban juga nanti yang akan membebani infrastruktur.
Nah, kemudian juga karena memang kita juga Indonesia ini terletak di garis ekuator, ya, jadi banyak sekali juga bencana-bencana alam yang lain, ya, baik yang diakibatkan juga karena itu tadi, ya, pergerakan-pergerakan tektonik seperti gunung api, ya, tanah longsor, maupun nanti yang bencana-bencana alam akibat hidrometeorologi, ya, seperti banjir, ya, gelombang pasang, ya, kemudian juga siklon, ya, angin topan, ya, nah, itu semua bencana alam itu ada ataupun kerap terjadi di Indonesia. Jadi pada prinsipnya memang kita itu harus hidup berdampingan dengan bencana, tapi harus kita sikapi juga bencana itu bukan kita jadikan satu ketakutan yang berlebihan, tapi kita harus tahu, harus kita pelajari bagaimana fenomena, sifat, dan karakteristik sehingga kita nanti bisa mengantisipasi, ya. Nah, itu. Nah, kemudian juga ya, tentu saja pemerintah dalam hal pembangunan teknologi, ya, itu sudah punya target-target, ya, dalam pembangunannya, ya. Nah, itu nanti seperti ini di bidang cipta karya, di bidang perumahan, ya, terutama ini di bidang jalan dan jembatan, ya, ataupun di bidang sumber daya air, ya. Nah, jadi nanti tentu saja untuk membangun infrastruktur keteknik sipilan itu, nah, itu diperlukan nanti material konstruksi, ya, salah satunya adalah beton, ya, sebagai material konstruksi. Tentu saja beton itu karena kita ketahui dia merupakan material yang getas, ya, walaupun di satu sisi kekuatan tekannya itu sangat tinggi, tapi juga dia mempunyai banyak kekurangan. Salah satunya adalah dia getas, artinya kapasitas tariknya itu akan sangat rendah, makanya perlu diperkuat nanti dengan baja tulangan sehingga nanti kita kenal dengan terminologi beton betulang, ya. Jadi itu salah satu material konstruksi infrastruktur yang bisa kita gunakan, ya, beton betulang. Selain itu tentu saja ada misalnya untuk konstruksi kayu, ya, itu yang memang daya dukungnya itu yang paling kecil, ya. Kemudian meningkat sekali lagi daya dukungnya itu yang beton betulang ini. Kemudian kalau kita ingin lebih tinggi lagi, yang material konstruksi yang mempunyai daya dukung lebih tinggi itu adalah yang struktur ataupun konstruksi baja, ya, tapi tentu saja itu akan lebih mahal. Dan yang paling tinggi lagi itu adalah yang komposit, ya. Komposit itu gabungan antara struktur baja, ya, baja profil tadi dengan beton betulang, ya. Nah, di sini tadi saya sudah memberikan gambaran terkait dengan infrastruktur secara umum, ya. Nah, ini saya coba share ini diskusi, ya, terkait dengan bidang ilmu yang memang sudah banyak saya tekuni, ya, sudah lama saya tekuni, ya, sejak saya sekolah dulu, ya. Jadi yang terkait dengan aplikasi beton mutu tinggi dan ultra tinggi, ya, sebagai salah satu material infrastruktur yang bisa kita gunakan, ya. Nah, itu nanti yang dapat kita manfaatkan untuk membangun infrastruktur yang memang membutuhkan daya dukung yang tinggi, artinya infrastruktur yang advance, ya, tapi nanti kita bisa upayakan dia dengan biaya yang lebih rendah, ya, yang lebih ekonomis. Nah, tentu saja juga dia ramah lingkungan nanti yang green construction itu, dan juga dia nanti akan bisa kita aplikasikan secara berkelanjutan, artinya ketersediaannya itu ataupun ketersediaannya itu akan terus ada, ya, di Indonesia ini, ya. Nah, jadi ya pada prinsipnya beton mutu tinggi itu juga beton juga, ya, hanya kita memang sering targetnya itu adalah kita untuk mendapatkan kekuatan beton itu yang setinggi-tingginya. Jadi dia unlimited itu, ya, unlimited. Makanya kalau untuk desainnya pun tidak ada lagi dasar tertentu, ya, dalam kita melakukan desainnya. Seperti kalau untuk beton normal kita bisa menggunakan SCI, kita bisa menggunakan SNI, tapi kalau misalnya yang beton mutu tinggi ini kita bebas, ya, tidak ada acuan, ya, artinya tidak ada mid desain baku yang bisa kita ikuti, yang memang sudah ada, artinya sudah pasti bisa kita dapatkan dengan mutu sekian,
itu dia ada. Jadi selalu kita dengan yang trial, ya, trial and error, kita coba-coba terus, ya. Nah, jadi dia merupakan pengembangan dari beton biasa, artinya kita harus menambahkan ada 2 bahan lagi. Nanti selain yang beton biasa, beton konvensional itu kita perlu ada agregat, ada air, ada semen sebagai bahan perekat. Nah, kalau untuk kita dapatkan beton mutu tinggi ini, karena memang kita mengupayakan supaya mutunya itu jauh lebih tinggi, itu kita tambahkan lagi nanti ada aditif, ya, dan juga ada admixture. Admixture itu adalah bahan tambah yang kita gunakan, dia bersifat kimiawi, bersifat berbentuk cair biasanya untuk meningkatkan workabilitas, ya, workabilitas daripada mortar beton yang sedang kita buat, ya. Nah, jadi salah satunya selain yang 3 bahan pembentuk utama tadi, yaitu kita gunakan dia aditif, ya, bisa yang fabrikasi, ya, silika fume itu, ya. Kalau yang fabrikasi itu artinya memang kita harus beli itu, ya, kita beli yang sudah dibuat di pabrik silika fume. Memang nanti dia kadar silika oksidanya itu Fe2O3-nya itu, oksida-oksida besi itu sangat tinggi sekali, ya. Nah, tapi dengan kita juga dapat menggunakan bahan-bahan lain lah yang ada di alam seperti fly ash, ya, metakaolin, ya, itu nanti bisa saya jelaskan, ya. Nah, jadi bahan-bahan aditif ini dia berbentuk mineral, ya, berbentuk mineral, biasa dia berupa padat, ya. Jadi kita tambahkan di dalam beton itu supaya nanti mutunya akan bisa menjadi lebih tinggi. Nanti bagaimana dia bisa meningkatkan mutunya itu nanti bisa akan saya jelaskan juga, ya, fungsi daripada aditif ini. Nah, kemudian juga tentu saja, ya, beton mutu tinggi ini kan dia faktor elemennya itu rendah, karena faktor elemen itu kan merupakan fungsi daripada mutu beton, ya. Kalau kita ingin buat beton dengan mutu yang rendah, kita buat fasnya itu bisa lebih tinggi. Tapi kalau misalnya betonnya kekuatannya itu tinggi, tentu saja faktor elemen perbandingan jumlah air dengan jumlah semennya itu harus lebih rendah, ya. Nah, jadi kalau dalam beton mutu tinggi ini, karena memang jumlah semennya itu sudah banyak sekali, ya, kemudian ditambah juga dengan bahan-bahan aditif tadi, baik yang fabrikasi silika fume ataupun yang alami, ya, seperti fly ash, bisa fly ash dari batu bara, bisa fly ash dari pasir pozolan, ya, bisa fly ash dari tanah diatome, ya. Nah, itu dia ukurannya itu jauh lebih kecil daripada ukuran partikel semen, ya. Kalau kita tahu rata-rata semen Portland itu ukuran partikelnya itu adalah 10 mikron. Nah, kalau misalnya yang aditif ini, baik yang alami maupun yang fabrikasi, itu lebih kecil daripada 10 mikron. Artinya kalau yang fly ash saja batu bara itu bisa 1 mikron, tapi kalau yang silika fume ini itu bisa 0,1 mikron, ya, nanometer, ya. Jadi yang alami saja bisa 10 kali lebih halus pada semen, partikel semen. Kalau yang buatan itu, yang fabrikasi seperti silika fume itu dia bisa 100 kali lebih halus, ya, daripada partikel semen, ya. Nah, jadi setelah kita tambahkan itu juga ataupun kita substitusikan, ya, dia bisa sebagai aditif, ya, sebagai penambahan dan juga sebagai substitusi, ya. Nah, nanti itu akan banyak sekali fine material, ya, material-material halus yang ada di dalam mortar beton kita itu, sehingga kan nanti, ya, seperti kita membuat beton biasa kan kita harus campurkan bahan-bahan itu, kita aduk dia. Nah, itu nanti pengerjaan itu akan sulit sekali, ya, pengerjaannya itu akan sulit sekali, maka perlu kita tambahkan dia admixture, ya, bahan-bahan kimia yang dapat mengembalikan kemudahan pengerjaan si beton mortar beton mutu tinggi itu tadi, ya. Nah, jadi tentu saja kalau kita bandingkan dengan beton konvensional, beton normal konvensional, ya, beton normal struktural, nah itu nanti kalau beton mutu tinggi itu dia nanti terdapat ataupun terjadi perubahan yang signifikan, ya, pada mikrostrukturnya, ya. Jadi produk hidrasinya, struktur porinya, interface-nya, ya, interface itu adalah bidang kontak antara agregat dengan pasta semen yang melingkupi si agregat tersebut, ya. Yang pasti nanti struktur pori dan interface-nya itu akan lebih padat, ya. Jadi kalau misalnya untuk beton normal, dia mayoritas nanti pori-porinya itu, struktur porinya itu lebih banyak didominasi oleh pori-pori udara, kemudian diikuti dengan pori-pori kapiler, kemudian yang paling sedikit itu pori-pori dalam bentuk gel yang sangat halus. Nah, kalau untuk beton mutu tinggi kebalikannya, jadi yang paling banyak dia itu adalah pori-pori dalam bentuk gel, ya, yang sangat halus.
kemudian baru diikuti dengan pori-pori kapiler, dan yang paling sedikit yaitu pori-pori udara. Ya. Nah, jadi kan kalau kita standarkan, ya kita kan dalam merencanakan, dalam melaksanakan, kan itu kan mengacu kepada standar peraturan yang ada. Katakanlah misalnya untuk SNI, ya. Nah, kalau misalnya untuk SNI kan di dalam beton itu, dalam matriks beton itu boleh ya porinya itu sampai maksimum sekitar 4% lah, ya 4% maksimum ya. Nah, kalau misalnya untuk beton mutu tinggi ini pasti itu kita bisa mereduksi ukuran porinya itu sampai dengan 0 sampai dengan 1% saja daripada volume keseluruhan betonnya. Ya, artinya volume pori di dalam matriksnya itu hanya 1% daripada keseluruhan volume pori di dalam betonnya. Ya, itu kalau kita bandingkan dengan beton normal, nah itu dia bisa 4 kali lebih tinggi kalau beton normal. Ya, itu jumlah porinya. Ya. Nah, tentu saja berdasarkan perubahan yang signifikan pada proses pengerjaannya, pada produk hidrasinya, itu akan didapatkan nanti perubahan-perubahan yang juga signifikan pada sifat-sifat mekanis ya daripada beton. Jadi kalau kita sudah aplikasikan nanti beton itu sebagai material konstruksi, kan tentu saja nanti pada konstruksi itu dia akan memikul beban. Beban itu nanti dia bisa bekerja dalam bentuk gaya lentur normal, ya bisa dia bekerja dalam bentuk gaya geser, ya bisa dia bekerja dalam bentuk gaya puntir ataupun torsi, ya bisa dia bekerja dalam bentuk gaya tarik, ya. Jadi nanti beton mutu normal ini tentu saja kekuatannya akan lebih tinggi, ya kekuatan dia dalam memikul gaya tekan, kekuatan dia dalam memikul gaya geser, torsi dan juga puntir serta gaya tarik itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan beton normal. Juga modulus elastisitasnya, ya. Tingkah laku perilaku keruntuhannya juga akan berbeda, dia akan memang lebih getas, tapi nanti tidak ada masalah, itu kegetasan itu bisa tetap kita minimalisir. Dan yang paling penting itu adalah durability-nya, ya durabilitasnya, keawetannya, ya itu dia akan semakin tinggi. Ya, jadi dengan kita gunakan beton-beton yang padat seperti ini, yang durabilitasnya tinggi, artinya permeabilitasnya itu rendah, ya, untuk dia bisa disusupi oleh agen-agen yang berbahaya, ya senyawa-senyawa kimia, alkali, silika, asam, ya. Nah, itu lebih kecil lah kalau di beton mutu tinggi ini, sehingga durabilitasnya lebih tinggi, sehingga dia nanti banyak digunakan misalnya untuk fondasi-fondasi dalam misalnya, ya ataupun pada bangunan-bangunan offshore, ya lepas pantai, ya yang kita tempatkan dia di dalam air ataupun di dalam lingkungan-lingkungan yang ekstrim, ya artinya itu tidak masalah dia, ya karena memang dia kepadatannya, densitasnya itu sangat tinggi, ya. Nah, jadi kalau kita klasifikasikan itu berdasarkan kekuatannya itu, ya apakah berdasarkan SNI, ACI, ya American Concrete Institute. Nah, itu kalau misalnya itu beton mutu tinggi ini, itu adalah beton-beton dengan kekuatan tekannya itu, ya efisiensi, ya kuat tekan beton karakteristiknya itu adalah yang lebih besar daripada 41,4 megapascal MPa, ya. Nah, tapi kalau dalam pencaturan dunia ini ya 41,4 itu masih sudah kecil sekali, masih sangat kecil itu. Ya, masih sangat kecil. Kalau di dunia ini kalau untuk beton mutu tinggi, beton mutu ultra tinggi itu mereka sudah membuat itu lebih daripada 300 MPa. Ya, lebih daripada 3.000 megapascal. 3.000 kg per cm kubik, 3.000 kg per cm persegi. Ya. Kalau di dunia bahkan lebih pada 300 MPa. Nah, saya sendiri ini ya kalau di kampus ya di Unsiah ya penelitian sudah saya lakukan, artinya saya mensubstitusi karena tadi saya ingin dapatkan beton-beton mutu ultra tinggi yang ekonomis, kemudian ramah lingkungan, ya kita memanfaatkan bahan-bahan aditif yang tersedia melimpah di alam, ya. Kemudian juga yang berkelanjutan tadi, ya artinya saya mensubstitusi sebagian daripada semennya dengan aditif ini. Nah, itu saya bisa dapatkan itu sampai dengan 130 MPa. Ya, 130 MPa itu lebih kurang 1.300 kg per cm persegi untuk kuat tekannya. Ya, itu sudah saya dapatkan. Nah, itu dengan saya substitusikan semennya itu sekitar 15% dari volume semennya, ataupun kalau dari beratnya itu sekitar 8%. Ya. Nah, itu saya sudah dapatkan 130 MPa.
ya itu saya pikir sudah sangat tinggi. Kalau misalnya saya gunakan yang silika fume, ya yang fabrikasi, ya artinya yang kadar silika oksidanya itu bisa sampai 99%, itu saya yakin bisa saya dapat sampai 160 sampai 180 MPa. Ya 160 sampai dengan 180 MPa. Ini karena saya sudah substitusikan sebagian semennya itu dengan fly ash abu batubara. Ya abu batubara itu dia kadar silika oksidanya itu sekitar 60-70%. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan itu kualifikasi kekuatan beton ya. Kalau untuk beton mutu tinggi, high strength concrete itu ya yang kuat tekan betonnya itu lebih daripada 41,4 MPa ya, walaupun itu saya katakan sangat kecil. Nah, bagaimana ya kita bisa ataupun bagaimana prinsip dasar untuk kita meningkatkan kekuatan betonnya itu, ataupun untuk kita bisa mendapatkan beton mutu tinggi dan mutu ultra tinggi tersebut. Ya, nah, itu salah satu prinsip dasar dalam kita membuat beton mutu tinggi itu adalah kita harus meningkatkan homogenitas keseluruhan partikel-partikel ataupun bahan-bahan pembentuk semennya. Ya, nah artinya bahan-bahan pembentuk beton, maksud saya, artinya itu nanti agregatnya itu, ya ukuran diameter butiran agregatnya itu harus kita perkecil. Ya, nah kalau yang penelitian-penelitian sudah saya lakukan, saya hanya menggunakan pasir saja. Ya pasir, tapi masih ada fraksi pasir halus dan ada fraksi pasir kasar. Artinya pasir kasar itu kan yang lolos saringan 4,76 tertahan di saringan ukuran 2,32 mm itu kalau berdasarkan analisa shift analysis yang ASTM ya. Nah, jadi saya hanya menggunakan pasir saja sampai dengan ukuran 4,76 mm. Nah, kalau misalnya untuk mendapatkan beton-beton mutu dengan lebih tinggi lagi, katakanlah di atas 200 MPa, nah itu kita mesti gunakan hanya pasir saja, bahkan yang pasir halus. Ya, kalau bisa yang pasir-pasir yang maksimum ukuran butirannya itu kurang daripada 1 mm, ya. Nah, karena memang ini ya ada pengaruhnya itu. Jadi nanti ukuran butiran itu kan nanti dia sangat bergantung kepada luas permukaan spesifik. Ya, luas permukaan spesifik. Jadi semakin kecil ukuran agregat yang kita gunakan, nah itu luas permukaan spesifiknya itu akan lebih besar. Ya, semakin kecil agregat yang kita gunakan, luas permukaan spesifiknya itu akan lebih besar. Sehingga nanti beban-beban yang akan diterima oleh si agregat itu akan didistribusikan ke bidang yang jauh lebih luas, ya, sehingga nanti tegangannya juga akan bisa meningkat. Ya, tegangan kan sama dengan P per A, ya, beban dibagi dengan luas bidang yang memikul beban tersebut. Ya, jadi kalau misalnya luas permukaan spesifiknya itu sudah lebih besar, pasti nanti beban itu akan didistribusikan ke bidang yang lebih luas. Ya. Nah, kemudian juga prinsip lain dalam kita membuat beton mutu tinggi itu adalah fase-nya, ya. Fase-nya kita perkecil, ya, dengan kita menggunakan semen lebih banyak, kita menggunakan air yang lebih sedikit, ya. Nah, kalau misalnya prinsip fase itu kan dalam beton normal saja kita gunakan 0,4, ya, itu nanti seluruh semen itu akan bisa terhidrasi oleh si airnya. Artinya memang air ini juga dia mempunyai sifat yang cukup baik dan semen itu juga dia mempunyai sifat yang cukup aktif, ya. Artinya dengan 40% saja air yang kita berikan daripada semennya itu, nah itu akan bisa menyebabkan seluruh bagian semen itu dia akan terhidrasi menjadi pasta semen. Ya, mungkin hanya bagian kecil saja yang masih dia intake, ya, masih dia utuh, ya, sebagai butiran semen. Ya, tapi itu pasti persentasenya sudah sangat kecil sekali. Ya, nah, itu jadi dalam beton demikian itu. Jadi tidak perlu kita bikin fasenya kecil-kecil, dengan fase 0,4 aja itu kita sudah dapat menjamin bahwa seluruh semen itu akan terhidrasi menjadi pasta semen. Ya. Nah, kemudian tentu saja dengan kita tambahkan aditif tadi, ya, baik yang artifisial, ya, yang fabrikasi, ya, seperti yang silika fume, ya, atau yang misalnya alami tadi, ya, yang seperti abu sekam padi, ya, jerami padi, kemudian yang abu geopolimer, ya, yang dari geopolimer seperti abu batubara, tanah diatome, ya, ataupun juga pasir pozolan, ya, material-material hasil erupsi gunung berapi,
ya. Nah, jadi yang kita bisa gunakan sebagai aditif itu adalah yang banyak mengandung bahan-bahan sementitious, ya, bahan-bahan perekat yang juga dimiliki oleh semen, ya, seperti silika oksida Si2O3, ya, alumina oksida Al2O3, ferro oksida, ya, oksida besi Fe2O3 maupun Fe3O4, ya. Jadi itu yang kita perlukan, ya. Nah, kemudian itu tadi, ya, karena memang dalam beton mutu tinggi dalam campurannya itu tadi, ya, karena dia sudah banyak sekali material-material halus, ya, fine material, semennya saja sudah tinggi, ya, ditambah tadi dengan material-material aditif yang ukuran butirannya itu lebih kecil daripada partikel semen yang sudah saya sebutkan tadi, ya, 10 sampai dengan 100 kali lebih kecil, ya. Tentu kalau tanpa kita gunakan yang admixture tadi dalam hal super plasticizer, nah, itu akan sangat sulit, tidak mungkin kita lakukan. Artinya, kalaupun kita paksakan, itu beton kita nanti akan terlalu banyak rongga, ya, terlalu banyak rongga itu juga nanti akan merugikan kembali, ya, daripada betonnya tidak akan tercapai beton mutu yang tinggi karena sudah terkurangi dengan terbentuknya peri-peri tadi. Kan sudah saya sebutkan kalau untuk beton mutu tinggi itu kan peri-perinya itu lebih banyak, dia peri-peri dalam bentuk gel, itu yang harus kita upayakan, ya. Peri-peri dalam bentuk gel juga, kemudian peri-peri dalam bentuk kapiler, ya, tapi untuk peri-peri udaranya itu harus sangat sedikit, ya. Nah, ini, ya, kalau kita lihat proses hidrasi, ya, daripada beton, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan beton mutu tinggi tersebut, ya. Jadi kita ketahui, ya, dalam beton unsur bahan pembentuk utama, ya, semen dengan air, ya, plus nanti ada agregat, ya. Nah, semen itu kan dia terdiri atas klinker, ya, ada C2A, ya, di kalsium sulfat, ada C3A, trikalsium sulfat, ya, ada C3A, trikalsium alumina, ya, ada C4AF, tetrakalsium alumina ferit, ya, kemudian ada gipsum, ya, CaSO4H2O, ya. Nah, itu jadi partikel-partikel tersebut nanti akan bereaksi dengan air H2O, ya. Nah, itu nanti akan membentuk dia fase kalsium silikat hidrat. Ya, kalsiumnya itu yang dapat dari C2A yang C-nya, C3A yang C-nya, C3S yang C-nya, ya. Yang silikatnya nanti dari SS-nya itu, ya, yang dari partikel-partikel semen itu, ya. Yang H ini nanti dari airnya H2O, ya. Jadi nanti dia akan terbentuk kompon ataupun senyawa kalsium silikat hidrat, ya. Tapi mau nak mau nanti juga akan terbentuk dia kalsium hidroksida. Ya, akan terbentuk dia kalsium hidroksida. Nah, ini kalau kita buat dia dari semen Portland, itu kita kenal dengan Portlandite, ya, disebut dia dengan Portlandite karena memang kalau yang berasal dari semen Portland ataupun juga etringit, ya, pokoknya yang si CaOH 2 kali itulah yang akan membentuk peri-peri di dalam betonnya, ya, yang akan membentuk volume-volume yang mengembang di dalam matriks betonnya, ya. Nah, jadi produk hidrasinya itu kan kalsium silikat hidrat plus yang CaOH 2 kali. Nah, yang diperlukan, yang berfungsi untuk menghasilkan kekuatan beton itu adalah si kalsium silikat hidratnya, ya, yang membentuk, pembentuk kekuatan beton itu adalah si kalsium silikat hidratnya, ya. Nah, tapi si kalsium hidroksidanya itu mau nak mau dia tetap akan terbentuk, ya, di dalam pasca semennya, ya, di dalam beton yang sudah kita cor itu, ya. Nah, jadi salah satu cara ataupun cara untuk kita tingkatkan kekuatan betonnya, kan tadi sudah kita ketahui bahwa yang membentuk kekuatan beton itu adalah si kalsium silikat hidrat. Ya, tentu saja kita harus menghilangkan si kalsium hidroksida ini. Ya, kita harus menghilangkan senyawa kalsium hidroksida yang terbentuk pada proses hidrasi betonnya, ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah si CaOH 2 kali ini harus kita ikat dengan aditif-aditif yang banyak mengandung silika oksida tadi. Ya, aditif-aditif yang banyak mengandung silika oksida tadi, baik yang fabrikasi silika fume, itu SiO2-nya itu memang bisa sampai 99% karena memang itu dikondisikan, ya, dibuat di pabrik, ya, walaupun memang pasti akan mahal, ya, ataupun tadi yang alami, ya, dari abu batubara, pasir pozolan, tanah diatome, abu sekam padi,
ya yang setelah melalui proses pembakaran, jerami padi atau juga limbah-limbah rumah sakit itu, ya sped infus itu yang dari bahan plastik ya dengan melalui nanti insinerator ya dari proses insinerasi itu kita bakar dia, nah, juga nanti akan bisa banyak mengandung silika oksida ya. Nah, jadi nanti si CaOH2 kali ini akan diikat nanti oleh si silika oksida plus dengan air yang masih ada di dalam campuran betonnya, kan artinya kita tambahkan aditif itu pada saat kita mengecor. Ya, kita tambahkan si aditif itu pada saat kita mengecor betonnya. Ya, jadi airnya masih ada, nah, jadi ditambah dengan airnya, nah sekali lagi akan terbentuk kalsium silikat hidrat. Ya, jadi CaOH-nya itu udah hilang dia. Ya, CaOH-nya sudah hilang, sudah terikat dengan si silika oksida dan sudah terikat dengan air yang ada di dalam campuran semennya. Ya, nah jadi sekali lagi kita dapatkan adanya kalsium silikat hidrat ekstra. Ya, jadi itulah yang menyebabkan peningkatan kekuatan beton yang signifikan. Ya, makanya saya katakan tadi itu kalau dalam istilahnya kompetisi mutu beton di dunia ya itu unlimited ya itu kekuatan tekannya itu ya, artinya berlomba-lomba semakin tinggi. Saya katakan tadi bahwa kalau yang di dunia ini itu dia 300 MPa itu sudah banyak diperoleh. Ya. Itu sebagai ilustrasi. Nah, tentu saja nanti kalau dia sudah menjadi matriks beton, ya, tentu saja nanti ya kalau misalnya beton betulang kan pasti kekuatan beton betulang itu kan disumbangkan oleh kekuatan betonnya dan kekuatan baja tulangannya. Ya, kalau kekuatan betonnya, nah itu nanti disumbangkan oleh kekuatan pasta semennya, kualitas agregatnya, dan juga itu tadi interface-nya, ya daya lekat antara pasta semen dan agregat. Nah, yang pasti kalau untuk beton mutu tinggi itu, ya itu dia pasti matriksnya itu akan sangat padat, ya densitasnya itu akan sangat tinggi, makanya durabilitasnya itu juga akan tinggi, ya. Nah, ini tadi yang aditif, ya. Jadi dia nanti dapat mempengaruhi sifat-sifat beton plastis, ya beton pada saat masih dia cair, ya flowability-nya itu masih tinggi, ya dia masih bisa mengalir kemana-mana. Dan juga nanti yang paling penting yang kita paling inginkan adalah juga peningkatan kekuatan pada saat beton itu setelah mengeras, ya setelah dia berumur 28 hari, ya. Nah, jadi dengan kita menggunakan aditif ini, ya ada hal-hal positif yang bisa dia sumbangkan si aditif ini di dalam beton mutu tinggi. Artinya dengan dia akan bisa memperbaiki sistem Bowie matrix ya melalui filling effect, efek pengisi. Ya. Artinya kan tadi itu partikel-partikelnya itu jauh lebih kecil daripada partikel semen, ya bisa 10 sampai dengan 100 kali lebih kecil daripada partikel semen, sehingga nanti si aditif ini dapat mengisi rongga-rongga di dalam matriks beton ini yang tidak terisi oleh si semen. Ya, itu yang menyebabkan dia densitasnya lebih tinggi. Nah, kemudian yang paling penting adalah itu tadi, ya reaksi puzzolanisnya, ya reaksi puzzolanis ataupun puzzolanic reaction, ya. Jadi dia akan dapat membentuk kalsium silikat hidrat ekstra, ya sehingga nanti kekuatannya akan bisa juga meningkat. Ya, selain juga nanti matriksnya lebih padat, pasta semennya lebih padat, interface-nya juga akan lebih padat. Ya, jadi volume Fourier-nya itu akan jauh berkurang, ya. Nah, bagaimana nanti alternatif yang bisa gunakan ya sebagai aditif ini ya misalnya dengan kita gunakan ya biji besi sebagai filler misalnya, ya itu yang nanomaterialnya, ya karena biji besi ini juga banyak mengandung Fe2O3 hematit itu, ya. Nah, sehingga dia nanti juga sama seperti yang banyak dikandung di semen, tapi selain itu juga karena memang dia spesifik gravity-nya itu tinggi, jadi dia akan sangat keras, itu juga nanti akan bisa sebagai pengisi, ya. Nah, kemudian itu tadi ya alternatif untuk kita gunakan yang aditif tadi, ya misalnya dari geopolimer tadi yang banyak sekali tersedia di alam, ya belum kita manfaatkan, ya seperti sisa pengolahan batu bara, kita punya PLTU batu bara di Nagan Raya, ya pasir posi, pasir pozolan, tanah diatome, ya atau pemanfaatan abu cangkang sawit, abu sekam padi, abu jerami. Tadi jadi ada yang angkat tangan tuh gimana maksudnya?
Ini Yulita Rahmi. Halo. Ya, Yulita Rahmi apa maksud tadi mau ini angkat tangan? Halo? Mungkin sesi pertanyaan nanti, Pak. Hah? Mungkin nanti pasti sesi pertanyaan Nanti, Mas. mungkin. Oh, berarti kita ini aja, kita abai aja dulu ya. Karena tadi ada ini angkat tangan itu. Nah, kemudian ini ya, efek silikavium, ya ini kalau yang fabrikasi. Ya, dalam meningkatkan beton mutu tingginya itu tadi ya, packing effect. Jadi dia sebagai pengisi ya, karena partikelnya itu kecil sekali. Ya, saya katakan kalau yang silikavium itu karena fabrikasi itu dia bisa 100 kali lebih kecil ya daripada partikel semen. Ya, sehingga nanti akan bisa didapatkan struktur yang sangat-sangat padat. Ya, kemudian tadi reaksi Puzzolanis ya, sehingga nanti akan membentuk kalsium silikat hidrat ekstra sehingga nanti akan bisa meningkatkan mutu betonnya ya. Jadi yang paling penting ini dengan kita tambahkan tadi aditif tadi ya, nah itu akan kita dapatkan peningkatan kekuatan beton yang sangat signifikan dan juga kita akan bisa mengurangi ya porositas dan permeabilitas daripada mikrostrukturnya ya. Jadi kita akan dapatkan densitas daripada beton mutu tinggi itu yang betul-betul tinggi ya. Nah, kemudian ini fungsi superplasticizer ya, kenapa kita harus tambahkan bahan tambah yang untuk kita bisa mengembalikan kemudahan pengerjaan betonnya itu tadi ya, karena memang akan banyak sekali material-material halus di dalam bahan campuran beton mutu tinggi itu ya. Nah, ini ada tiga ya, ada tiga jenis ya superplasticizer yang ada dia berbahan dasar lignosulfonat ya. Ada yang berbahan dasar melamin, ada yang berbahan dasar naptalin. Nah, ini kalau yang generasi baru daripada superplasticizer itu juga yang sering saya gunakan, itu adalah yang berbahan dasar polikarboksilat ether. Ya, itu yang sejak tahun 1090-an itu berkembang di Jerman pertama sekali itu yang superplasticizer jenisnya polikarboksilat ether ini ya. Nah, jadi memang fungsi daripada superplasticizer ini adalah untuk mencegah terjadinya penggumpalan, ya, mencegah terjadinya penggumpalan partikel-partikel semen dan partikel-partikel halus lainnya, sehingga nanti proses hidrasinya itu akan terjadi betul-betul sempurna, ya, mengurangi tegangan permukaan daripada molekul air, ya, kemudian juga membangkitkan gaya-gaya tumbukan elektrostatis, ya. Nah, pokoknya itu nanti dia fungsi si superplasticizer ini adalah untuk memudahkan kembali proses pengerjaan betonnya ataupun meningkatkan kembali workabilitasnya. Walaupun nanti untuk presentasi yang kecil juga dia dapat bisa meningkatkan kekuatan ya, seperti yang itu tadi berdasarkan untuk jenis superplasticizer-nya yang polikarboksilat ether itu berdasarkan penelitian itu bisa meningkatkan kekuatan sebenarnya walaupun kecil ya 1-2% ya, bisa meningkatkan kekuatan betonnya. Nah, ini bisa kita lihat kenapa kalau yang superplasticizer berbasis polikarboksilat ether ini dia bisa meningkatkan juga sedikit kekuatan betonnya ataupun nanti dia mempunyai daya kerja yang jauh lebih baik dibanding dengan dengan superplasticizer yang berbahan dasar melamin maupun naptalin ataupun kombinasi antara melamin dan naptalin ya. Karena ini yang polikarboksilat ether ini yang sebelah kanan ya. Jadi dia nanti ada lengan-lengan polimernya ini ya, jadi di antara lengan-lengan polimer itu dia bisa overlap ya, jadi dia jarak antara butir partikel semennya itu yang abu-abu ini ya, abu-abu ini butir partikel semennya itu, nah itu dia hanya bisa semakin lebih rapat ya, hanya dia berjarak sepanjang lengan polimer si polikarboksilat ether ini. Nah, ini beda dengan yang kalau kita gunakan yang berbasis naptalin dan melamin. Ya, jadi dia ada semacam lapisan film. Ya, ada semacam lapisan film dari masing-masing SP ini yang dia nanti akan melingkupi dulu, ya, melingkupi partikel-partikel semen. Nah, sehingga nanti jarak antara dua partikel semen itu adalah sejarak antara lebar dua selimut
partikel film ini, ya selimut film ini, ya itu berdasarkan penelitian itu lebih jauh nanti jarak antara dua partikel semennya dibandingkan kalau kita gunakan yang polikarboksilate ether. Nah, jadi kalau yang mengapa yang polikarboksilate ether ini lebih efektif sebagai admixture, ya sebagai superplasizer itu karena dia bisa menempatkan partikel-partikel semen itu lebih rapat. Ya, dia bisa menempatkan partikel-partikel semen itu lebih rapat. Nah, ini kalau yang superplasizer, yang polikarboksilate ether ini kalau produksi itu ada yang viscocrete namanya, ya viscocrete 10, ya ataupun viscocrete ada SN sekian-sekian itu, ya. Nah, kemudian kita lihat misalnya keuntungan dulu daripada beton mutu tinggi, tentu saja nanti selain keuntungan ada kerugian, tapi tidak masalah. Ya, kerugian itu bisa kita minimalisir, kerugian itu bisa kita atasi, ya tetap ada solusi-solusi teknis yang bisa kita gunakan untuk mengeliminir, ya mereduksi kerugian-kerugian daripada beton mutu tinggi ini. Ya, jadi keuntungan yang pertama adalah dia bisa mengurangi dimensi tulangan, dia bisa mengurangi dimensi penampang struktur, ya apakah untuk kolomnya, apakah untuk baloknya, ya. Nah ini ya jadi dengan kita gunakan beton mutu tinggi, katakanlah ini saya sudah melakukan satu penelitian ya waktu saya sekolah dulu, ya katakanlah misalnya untuk beban yang harus dipikul oleh kolom itu sama, misalnya katakanlah misalnya 20 meganewton, ya 20 meganewton, kemudian dengan rasio tulangan yang sama-sama 4%, ya. Nah, tapi kalau kita gunakan yang beton mutu tinggi, ya beton dengan mutu 7085, artinya 70 untuk MPa untuk silindernya, 85 MPa untuk yang kubus, ya. Ini kubus kalau berdasarkan Eurocode itu kubus 10 kali 10 kali 10, ya. Nah, itu kita cukup menggunakan 40 buah besi diameter 28 dibandingkan kalau kita gunakan beton normal yang mutu untuk silindernya 35 MPa itu 64 batang diameter 29, ya. Nah, itu untuk sama-sama beban yang dipikul, sama-sama rasio tulangan yang kita gunakan, ya. Jadi dia bisa mereduksi jumlah tulangan yang kita gunakan, dan juga di sisi yang lain dia bisa mereduksi jumlah reaksi penampang, ya reaksi penampang, ya artinya di sini ya kalau yang di kiri ini untuk kolom yang 1x1, kalau kita gunakan beton normal, tapi kalau kita gunakan beton mutu tinggi, kita bisa mereduksi dia sekitar 36%, ya 1 kali 0,64 meter. Ya, kita bisa memperkecil ukuran kolomnya sampai dengan 36%, ya. Atau kalau kita lihat di sebelah kanan ini dengan ukuran yang kolom yang sama 1x1 meter, tapi nanti kalau untuk kita gunakan beton mutu tinggi, ya itu kita bisa mengurangi jumlah tulangannya, ya jadi cukup kita gunakan 20 buah batang baja diameter 25. Kalau kita gunakan beton mutu normal, ya yang mutu kuat tekannya itu 35 MPa, itu kita harus menggunakan 64 batang, ya baja diameter 28, ya. Jadi salah satu keuntungan yang utama daripada beton mutu tinggi adalah kita dapat mengurangi dimensi dan tulangan, ya artinya dengan daya dukung yang sama, ya kita bisa mengkecil dimensi penampang struktur yang akan kita bangun, ya. Jadi walaupun misalnya nanti biaya untuk beton mutu tingginya ini kalau sama-sama kita hitung misalnya lebih tinggi dibanding beton normal biaya pembuatannya, tapi karena memang kita bisa mereduksi penampangnya, artinya volume betonnya kita kurangi, tentu saja akan bisa kita dapatkan efisiensi, ya dalam hal biaya konstruksi yang harus kita sediakan, ya. Nah, ini keuntungan daripada beton mutu tinggi yang lain itu tadi, ya porositasnya, pori-porinya itu akan jauh lebih kecil, ya. Artinya kalau misalnya ukuran rata-rata pori pada beton normal itu 0,17 mikron, ya. Kalau pada beton mutu tinggi, nah itu dia bisa setengahnya saja, ya 0,08 mikron, ya. Ini distribusi pori, ya yang bawah ini kalau untuk beton mutu tinggi, yang atas ini kalau untuk beton normal, ya jadi dia bisa kita perkecil minimal setengahnya lah, ya ukuran pori dibandingkan kalau beton normal. Jadi densitasnya itu nanti dia akan sangat tinggi, ya densitas tinggi tentu saja durabilitasnya juga akan meningkat, ya selain
itu tadi ya, kemampuan daya dukung, kemampuan layanan juga akan meningkat ya. Nah, ini juga kalau kita lihat misalnya ini berdasarkan gambar-gambar SEM ya, scanning elektron mikroskopi ya. Nah, itu bisa kita lihat bahwa pada interface ya, bidang-bidang kontak antara agregat dengan pasta semen ataupun interface-nya itu ya, itu dia akan jauh sangat padat ya, pada beton mutu tinggi ya, kalau kita bandingkan dengan beton normal ya. Nah, itu karena memang tadi ya ada filling effect ya daripada aditif-aditif yang kita gunakan tadi ya, sehingga nanti akan bisa mereduksi ukuran pori ya, baik di dalam matriks semennya maupun di dalam interface-nya itu secara maksimal ya. Nah, kemudian tentu saja tadi ya, kalau kita sudah berbicara keuntungan ya, tentu saja juga ada kerugian ya daripada beton mutu tinggi. Artinya kerugian-kerugiannya ini adalah merupakan tantangan yang harus kita minimalisir ya. Jadi seperti saya katakan tadi, tetap ada solusi-solusi teknis yang bisa kita gunakan ya. Nah, apa sih kerugiannya daripada beton mutu tinggi ya? Yang pertama, kita berbicara beton aja kan kita sudah tahu beton itu dia merupakan material yang sangat getas ya. Getas apa artinya? Karena kekuatan kapasitas tariknya itu sangat kecil ya, apalagi kalau kapasitas geser maupun puntirnya itu lebih kecil daripada kapasitas tariknya ya. Nah, jadi dia hanya beton itu di satu sisi kekuatan tekannya saja yang sangat tinggi ya, memang yang kita manfaatkan kekuatan tekannya untuk beton ya. Nah, tapi di sisi lain dia kekuatan kapasitas tarik, geser, dan puntirnya itu sangat rendah ya, kisarannya hanya 8-15% daripada kekuatan tekannya. Nah, semakin tinggi mutu betonnya, tentu saja dia akan semakin getas ya. Artinya itu nanti dia akan terjadi keruntuhan, kehancuran yang tiba-tiba ya. Kemudian retak-retak makronya itu lebih banyak ya, artinya retak beton itu dia akan retak dengan jumlah retak yang lebih sedikit dibandingkan dengan beton normal. Artinya kalau beton normal itu nanti retak-retaknya lebih banyak ya, retak-retak iyalah retak-retak lebih banyak. Tapi kalau misalnya beton mutu tinggi tidak, dia lebih getas, lebih sedikit, makanya dia nanti kehancurannya akan terjadi secara cepat dan secara tiba-tiba ya. Nah, itu salah satu kerugiannya, tapi saya katakan tadi itu nanti bisa kita atasi ya. Nah, ini tipikal daripada kehancuran beton mutu tinggi ya. Kalau kita lakukan pengujian tekan ya di lab ya, jadi dia selalu ini akan terjadi conical fracture ya, keruntuhan-keruntuhan yang berbentuk konus ya, itu karena memang makronya itu sedikit ya, jadi nanti dia akan terpecah menjadi dua bagian melalui satu bina retak ataupun sedikit bina retak lah ya. Itu berbeda dia kalau kita gunakan beton normal ya, dia nanti akan terpecah-pecah dalam banyak segmen ya, banyak bagian. Nah, tapi tidak kalau misalnya untuk beton mutu tinggi, karena itu tadi akibat sifat getasnya ya. Nah, itu tadi dia getas satu sisi oke memang ya, tapi kan tetap kita ada cara untuk mengurangi kegetasan beton mutu tinggi tersebut ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita menggunakan serat ya. Caranya adalah kita menggunakan serat. Tentu saja di sini yang kita gunakan adalah serat-serat sintetis ya. Kenapa? Karena untuk meningkatkan duktilitas beton itu yang dimanfaatkan dari serat itu adalah kuat tarik seratnya dan modulus elastisitas seratnya ya. Nah, jadi kalau misalnya beton mutu tinggi kan dia modulus elastisitasnya sudah tinggi, kuat tariknya juga sudah tinggi ya. Nah, kalau kita gunakan serat-serat alami, tentu saja serat alami itu tidak akan mampu ya, makanya harus kita gunakan serat-serat sintetis yang modulus elastisitas dan kuat tariknya itu lebih tinggi daripada si betonnya ya. Nah, itu nanti kita bisa ya sebentar Bu. Ya, sekali lagi, jadi kita nanti bisa menggunakan serat sintetis ya, seperti serat polipropilin, serat karbon ya, serat baja ya, serat aramis, pokoknya yang kuat tarik dan modulus elastisitasnya tinggi ya. Artinya serat-serat itu nanti dia akan bisa berfungsi sebagai penjembatan retak
ya crack bridging, ya sebagai penyumbatan retak, ya jadi nanti ada proses penarikan serat daripada matriksnya, ya pull out-nya itu sehingga nanti akan meningkatkan energi ya di dalam betonnya sehingga nanti dia akan menjadi lebih ductile, ya. Nah kemudian kerugian daripada beton mutu tinggi memang dia akan rentan ya terhadap retak-retak umur muda. Kenapa? Karena memang panas hidrasinya itu tinggi. Ya itu tadi karena semennya sudah banyak ditambah dengan aditif ya sehingga nanti akan banyak terbentuk retak-retak rambut ya itu. Tapi nanti kita juga bisa atasi ini ya, kita bisa atasi ini ya untuk mengurangi kerentanan beton mutu tinggi itu terhadap pembentukan retak pada umur muda ya. Misalnya kita gunakan inovasi dalam teknik perawatannya ya dengan kita gunakan internal curing ya, dengan kita gunakan kalsium alginat, penggunaan agregat ringan batu apung ya, ataupun kita gunakan yang vacuum pressure ya, short grade beton tembak ya, kita gunakan yang self compacting concrete, atau yang paling penting adalah kita bisa gunakan yang shrinkage reducing mixture ya, bahan tambah untuk mengurangi susut. Nah itu untuk kita mengurangi kerentanan terhadap retak pada saat beton masih berumur muda pada beton mutu tinggi ya. Ini peluang tentu saja aplikasi ya daripada beton mutu tinggi. Ya untuk saat ini ya karena keterbatasan lahan mau tak mau kita melakukan pembangunan vertikal ya, akan banyak nanti high rise building yang kita bangun ya. Kemudian kebutuhan akan infrastruktur maju yang durable ya, seperti jembatan-jembatan yang panjang ya, bendungan-bendungan yang besar, konstruksi-konstruksi offshore ya. Kemudian untuk industri pracetak ya, ataupun ready mix ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang meningkat ya terhadap struktur beton prategang. Ya, ini beton prategang kan juga dia pasti betonnya memerlukan mutu yang tinggi ya, karena kita memberikan tegangan dulu, kita memberikan tekanan dulu pada betonnya ya, jadi harus kita gunakan beton-beton mutu yang tinggi pada struktur prategang ya. Nah ini saya juga sudah melakukan pengujian ya, kalau kita bandingkan misalnya untuk beton mutu tinggi dan beton normal ya, artinya biaya untuk MPA-nya ya, untuk MPA-nya tetap yang beton mutu tinggi itu dia akan lebih murah ya. Biaya per MPA yang bisa kita hasilkan ya untuk beton mutu tinggi itu dia akan lebih murah dibandingkan dengan beton normal ya. Ini nanti slide-nya itu nanti akan di-share ya, ini karena waktunya sudah habis ya, cepat-cepat saja ya. Nah ini yang sudah saya lakukan ya, saya sudah melakukan selalu aplikasi beton mutu tinggi dan beton mutu ultra tinggi hybrid ya, artinya dengan menggunakan substitusi semen ya, substitusi agregat sehingga dihasilkan nanti beton mutu tinggi yang ekonomis, ramah lingkungan dan berkelanjutan, artinya untuk yang green construction ya. Jadi kita ketahui kalau misalnya produksi semen itu dia tidak ramah lingkungan ya, karena 1 ton kita buat semen itu akan dilepaskan ke udara 1 ton juga itu CO dan CO2 sehingga nanti akan menimbulkan pemanasan global ya, jadi tidak ramah lingkungan. Makanya perlu kita substitusi jumlah semennya ya, kita kurangi. Salah satunya yang kita tambahkan itu tadi ya, fly ash geopolimer ya, abu batubara, abu pozolanik, tanah diatomi, ataupun nanti pemanfaatan limbah ya, misalnya fly ash abu cangkang sawit, abu sekam padi, abu limbah rumah sakit, sehingga selain dia ramah lingkungan, nah itu dia juga nanti akan ekonomis ya, biaya produksi beton mutu tingginya akan bisa lebih ringan, pelestarian lingkungan ya, kita memanfaatkan limbah-limbah, dan juga dia sustainable ya, ketersediaannya di alam ini selalu ada, apalagi itu memang bahan-bahan aditif ini masih belum banyak dieksploitasi ya. Nah kemudian juga karena itu tadi dengan kita gunakan aditif geopolimer ini dia lebih ringan dibandingkan dengan semen, sehingga juga dia akan bisa mereduksi berat struktur. Nah juga nanti dengan kita mereduksi mensubstitusi agregat ya, karena kita ketahui agregat ini kan ketersediaannya terbatas ya, agregat ini ketersediaannya terbatas, tidak bisa dia diperbarui ya, jadi kita bisa menggantikan dia baik agregat halus dengan agregat kasar dengan material-material limbah, misalnya cangkang sawit, ya, pasir pozolan, dan kemudian untuk tadi meningkatkan densitas ya daripada beton mutu tinggi dengan kita tambahkan dia biji besi, tentu saja dengan ya ukuran nano, ya. Nah ini kalau yang beton kita buat juga dia membutuhkan sumber daya alam yang sangat tinggi ya, untuk 1 ton beton kita perlu 1,7 ton bahan pembentuk betonnya ya, sehingga dia akan mengeksploitasi alam ya, kemudian juga dia tidak ramah lingkungan sebagaimana sudah saya
sampaikan di sini nanti bisa dilihat kembali ya. Kalau yang nanomaterial biji besi ini yang sebagai filler saya tambahkan itu 6% ya. Nah, itu dia sudah saya dapatkan ukurannya sampai 16 nanometer ya, 16 mikron itu 114 mikron ya. Itu saya lakukan dia dengan ball mill ya. Dan itu berdasarkan XRD ya, itu dia kita dapatkan presentasi yang nano biji besi dari long itu ya 93,88% itu banyak mengandung Fe2O3 ya, hematit ya, sama seperti yang banyak terkandung di semen ya. Nah, ini mid design ya yang sudah saya lakukan untuk mendapatkan beton mutu tinggi 130 MPa ya, yang itu tadi ramah lingkungan. Jadi untuk beton mutu tinggi normalnya saya gunakan 1.500 kg semennya ya per meter kubik semen. Nah, kemudian saya substitusikan 15% daripada volume semen ya, ataupun 8% daripada berat semen, itu dapat dia 1.380 ya. Fly ash-nya itu abu batu bara saya gunakan 15% dari semen ataupun 8% dari berat semen, 15% dari volume semen ya. Nah, biji besi itu saya tambahkan, kalau biji besi ini sebagai bahan tambah ya, saya tambahkan itu 6% daripada berat semen ya, jadi 90 kg. Nah, pasir ini pasir saja ya, tapi ada fraksi pasir halus 0 sampai 2 mm dan fraksi pasir kasar 2 sampai 4,76 mm ya. Kemudian air ya, ini fasnya 0,2 ya, fasnya 0,2 ya, jadi jumlah air dibagi jumlah semen ini 0,2. Ini karena sudah saya substitusi 8% ya, semennya dengan fly ash batu bara itu 276. Nah, kemudian saya tambahkan itu tadi ya, super plasticizer yang berbasis polycarboxylate ether tadi, viscocrete 10 tadi ya, itu 1,5% ya, 1,5% daripada berat semennya ya. Nah, itu alhamdulillah saya sudah dapatkan beton mutu tingginya itu yang 130 MPa ya, itu dengan material-material substitusi ya, yang ramah lingkungan. Tapi kalau misalnya saya katakan tadi, kalau saya gunakan itu tadi yang aditif artifisial ya, silikavium, nah itu saya yakin bisa saya dapat sekitar 160 sampai dengan 180 MPa ya. Baik, mungkin ini saja ya materi yang bisa saya share ya. Jadi tujuan kita adalah untuk kita berdiskusi ya, sekalian juga mungkin juga untuk merefresh ya Bapak-bapak dan Ibu ya, pasti kan sama-sama kita sarjana teknik sipil, masa kuliah kita sudah lama lewat berlalu ya. Nah, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Tentu saja segala kekurangan itu dari saya ya, kalau ada kesempurnaan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Teguh Budi Aulia yang sudah mempresentasikan beberapa informasi yang terkait dengan beton mutu tinggi. Nah, ini sudah ada kita masuk ke forum diskusinya. Jadi sudah ada pertanyaan nih Pak Budi. Sebelum lupa lagi nanti, maka ini ada dari Pak Azwar ya. Saya bacakan. Itu Pak Azwar mengatakan bahwa Assalamualaikum senior, izin mengajukan beberapa pertanyaan. Satu, sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa kekuatan beton di pasar, mulai dari kuat tekan K175, K200, K250, K300, K500. Apa yang membedakan beton mutu sedang, mutu tinggi terhadap kuat tekan beton? Yang kedua, pertanyaannya adalah, pada pengalaman kami di lapangan bahwa harga beton fly ash lebih murah daripada non-fly ash. Apakah ini menunjukkan beton non-fly ash lebih kuat daripada beton dengan tambahan fly ash? Yang ketiga, pengetesan atau pengujian jenis apa yang lebih ideal digunakan untuk mengukur kekuatan beton pada konstruksi jeti pelabuhan ya, dalam kilonewton per meter persegi, di mana usia konstruksi itu sudah lebih dari 20 tahun. Ya, mungkin langsung dijawab dulu Pak. Ini sudah akan masuk juga pertanyaan tadi Pak Wesley juga mau bertanya, atau mau disekaliankan dulu? Atau saya pikir satu-satu dulu, Bu Yunita. Oke.
Mungkin pertanyaan dari Pak Azwar dulu dijawab. Ya, Pak Azwar, ini adik Azwar ya, artinya pasti di bawah saya ratingnya ya. Jadi kan memang di pasaran kan tadi ada berbagai macam jenis beton ya berdasarkan mutu ya. Ada K175, K200, K250 sampai dengan K500 ya. Nah, jadi kan pasti kekuatan beton itu kan dibedakan atas mutunya ya, sebagaimana yang Pak Azwar juga sudah tahu ya. Ada beton mutu rendah, ada beton mutu sedang, ada beton mutu tinggi ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya beton mutu rendah itu ya mulai dari ya, tapi kita berbicara sini yang beton-beton struktural ya. Beton struktural kan dari mulai K175 lah ya, beton struktural mulai K175 sampai dengan K225 ya, itu saya bisa kategorikan itu sebagai beton mutu rendah. Nah, kemudian kalau beton mutu sedang itu K225 sampai dengan K400, kemudian beton mutu tinggi yang lebih daripada K400 ya. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, kalau misalnya beton mutu tinggi itu dia unlimited ya, tidak terbatas itu ya, seberapa yang mampu kita produksi ya sah-sah aja. Ya, yang penting kita nanti tetapkan, kita tentukan nanti berapa strength yang sudah kita dapatkan. Ya, jadi itu yang untuk beton mutu tinggi. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja sesuai dengan apa beban yang akan membebani infrastruktur yang akan kita rencanakan itu. Nanti beton mutu berapa yang akan sesuai ya untuk memikul beban tersebut. Ya, selain nanti mutu bajanya. Ya. Nah, tadi yang pertanyaan kedua, kemudian beton fly ash. Ya, apakah lebih murah? Ya, saya bisa katakan betul. Ya, saya bisa katakan betul. Artinya saya sudah meneliti juga. Ya, saya untuk beton mutu tinggi, saya substitusikan dia dengan fly ash batubara. Ya, saya substitusikan dengan fly ash batubara. Artinya memang saya tidak sampai menghitung biaya. Ya, tidak sampai menghitung biaya. Nah, tapi kan dalam hal secara umum aja, kalau misalnya semen ya kita harus beli. Kalau yang fly ash batubara kan kita tinggal ambil, tidak perlu beli kita. Ya, ataupun yang tanah pasir pozolan, ya, tanah diatome, ya. Tapi pun kalau memang kita mau menghitung biayanya, nah itu saya yakin juga pasti biayanya itu akan jauh lebih murah, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk pengujian struktur existing, ya tadi JT ya, JT sudah 20 tahun, ya. Nah, itu tentu saja kita harus hitung kembali ya kekuatan strukturnya ya. Nah, kemudian juga untuk kekuatan struktur existing-nya juga kita bisa hitung kembali ya, salah satunya dengan pengujian-pengujian yang tidak merusak ya, non destructive test ya, dengan hammer test ya. Saya pikir dengan hammer test sudah cukup memadai, atau dengan UPV ya, ultrasonic velocity pulse ya. Atau juga nanti bisa dengan core drill ya, kalau bisa mau lebih akurat lagi dengan core drill tinggal kita core gitu JT-nya ya, dengan ukuran silinder baik dengan ketinggian yang 5 cm 10 cm misalnya, nanti kita bawa ke lab ya, dengan kita lakukan pengujian tekan baik dengan yang load control maupun yang displacement control ya. Nah, jadi saya pikir itu yang paling sederhana itu dengan kita lakukan pengujian non destructive test lah ya, dengan hammer test ya, ataupun UPV test ya, ataupun dengan core drill. Saya pikir begitu, Pak Azwar. Ya, baik Pak Budi, terima kasih. Ini ada Pak Wesley mau bertanya, silahkan Pak Wesley. Ya, baik. Kandidat Profesor Wesley. Ya, terima kasih. Dengar suara saya? Dengarlah. Dengar ya. Sedap kali lihat Pak Budi mempresentasikan. Senyumlah dikit dulu. Gitu. Ya, diskusi kita lebih seru. Mantap tuh Pak Budi tentang beton mutu tinggi ya. Saya sedikit aja nih, ada yang sebagai diskusi lah boleh, atau masukan atau apalah itu, atau pertanyaan ya. Jadi kan beton itu kan kita buatnya dari unsur dasarnya kan semen, pasir, kerikil, air gitu ya. Atau semen, agregat halus, agregat kasar, tambah air kan gitu kan. Ya. Nah, itu pada prinsip dasarnya. Kemudian sekarang ada beton mutu tinggi. Dulu waktu saya kuliah dulu, dosen-dosen kita dulu bilang, kenapa bikin beton itu semen, pasir, kerikil itu dicampur? Karena katanya semen itu mahal, jadi unsur semen itu selalu sedikit.
dibanding unsur pasirnya lebih banyak, gerak kasarnya juga lebih banyak gitu kan, supaya efisien harga betonnya gitu kan. Betul Pak. Betul itu ya. Ya. Karena semen itu lebih mahal gitu ya. Pertanyaannya, kalau beton itu kita buat dari semen aja semuanya, nggak usah pakai pasir, nggak usah pakai kerikil, apakah kira-kira akan lebih kuat tekannya itu akan lebih tinggi daripada yang kita buat dengan konvensionalnya semen pasir kerikil dengan berbagai proporsi lah ya, campurannya ya, untuk K berapa. Itu satu Pak Budi yang selalu menggelitik pertanyaan saya. Jadi ini ketemu dengan Pak Budi ini memang kita sering ketemu nih, tapi belum sempat bertanya tentang ini. Ya. Itu yang pertama Pak Budi. Yang kedua kan, dulu waktu zaman kita kuliah dulu, anak-anak sekarang itu udah beda lah ya. Zaman kita kuliah dulu, dosen-dosen kita itu kan pakai K ya nyebutnya ya. Enak kita, K125, K250. Artinya kalau K250 adalah kuat tekannya 250 kg per cm persegi. Kan gitu. Gampang kita. Sekarang kan anak-anak kan yang kita ajarkan ini kan udah pakai FC lah, pakai satuannya internasional ya. Nah, itu kan kadang-kadang agak gamang juga ya, FC 200 semuanya gitu kan. Apakah memang setara dengan K200? Nah, itu kan mirip tapi nggak sama itu kan. Nah, ini tadi sudah Pak Budi jelaskan memang berarti beton mutu tinggi itu adalah mutunya di atas 400 ya. Dulu kita sekolah dulu dengan cara konvensional nggak bisa dapatkan beton di atas 400. Sekarang tadi Pak Budi bilang unlimited. Berarti 1000 pun bisa gitu ya. Ada kemungkinan bisa Pak. Ya. Ada kemungkinan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang material ataupun apalah itu atau aditif atau apa semua yang mempengaruhi itu bisa membuat sedemikian tinggi mutu betonnya, ya kan? Terlepas dari soal biaya lah ya, kita lepaskan dulu soal biaya, kita bicara soal teknis saja dulu. Apa yang signifikan sekali yang membuat mutu beton itu bisa tinggi kayak gitu Pak Budi? Nah, itulah dua itu mungkin pertanyaan sebagai diskusi kita lah, supaya ini adik-adik yang hadir juga bisa paham juga zaman dulunya gimana. Itu Pak Budi barangkali. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali juga Pak Kandidat Profesor ini, Pak Dr. Wesley. Ya. Nah, yang pasti tadi pertanyaan pertama, ya. Nah, itu kan tentu dalam kita membuat beton kan kita perlu bahan pembentuk beton. Ya. Nah, jadi kalau misalnya secara konvensional itu bahan-bahan pembentuk betonnya kan itu kita perlukan agregat, ya, kita perlukan semen, kita perlukan air. Ya. Nah, kemudian kan yang kita gunakan dari beton ini sebagai material konstruksi kan kekuatannya. Ya, kekuatannya. Nah, kekuatan beton ini itu disumbangkan dari kuat tekan betonnya. Ya, disumbangkan dari kuat betonnya. Nah, secara umum dulu ya. Jadi kekuatan beton itu juga dia dipengaruhi oleh nilai faktor air semennya, fasnya. Ya. Jadi kalau kita ingin membuat beton dengan mutu yang rendah, nah itu kita boleh menggunakan fas yang besar. Ya, sebaliknya kalau kita ingin membuat beton dengan mutu yang tinggi, nah itu kita wajib menggunakan fas yang kecil. Ya, fas itu kan perbandingan antara jumlah air dan jumlah semen. Ya, bagaimana saya katakan tadi, ini itulah hebatnya semen itu, hebatnya si semen itu kita gunakan fas 0,4 saja. Nah, itu semua semen yang kita gunakan itu bisa terhidrasi dia. Bisa terhidrasi membentuk pasta semen. Ya, itu bisa kalau fas 0,4 itu bisa kita dapatkan mungkin mutunya itu K250 sampai dengan K300 lah. Ya, 0,4. Ya. Nah, jadi memang bahan pembentuk beton itu kita campurkan semua. Kalau untuk urutan pencampurannya itu biasa memang yang agregat dulu, ya, agregat halus dulu pasirnya, kemudian kita masukkan agregat kasar, kemudian kita masukkan semen, terakhir kita masukkan air. Ya.
Nah, itu biasa urutan pencampuran yang akan bisa mendapatkan kekuatan tekan terutama beton yang optimal, ya. Nah, jadi itu ya, jadi seperti itu nanti kita dapatkan kekuatan tekannya tergantung kepada nilai faktor semennya, ya. Nah, kalau misalnya tadi Bapak katakan kita gunakan beton yang dari semen saja. Iya. Beton semen saja. Ya. Ya. Kalau misalnya tadi ada 3 bahan pembentuk beton, ya, semen, kerikil, air, berarti sekarang yang hanya semen dan air saja. Yes. Ya, semen dan air saja, tapi tanpa kerikilnya. Yes. Ya. Nah, agregat. Ya, tanpa agregat ya, tanpa agregat. Agregat kan nanti ada agregat halus, agregat kasar itu kerikil, agregat halus itu pasir. Ya. Yes. Jadi beton, semen, agregat, air. Ya. Nah, nanti kan semen ini ya, setelah kita campurkan, setelah melalui proses hidrasi, kan dia nanti akan bermetamorfosis, berubah menjadi suatu yang padat. Yes. Ya, berubah dia menjadi suatu yang padat. Ya, artinya nanti saat dia menjadi suatu yang padat lah dia akan menghasilkan kekuatan. Ya. Nah, dari suatu beton yang padat ini, biasanya kekuatan betonnya itu juga secara umum ditentukan oleh 3 komponen, ya, kekuatan si pasta semennya. Pasta semen itu artinya semen yang sudah terikat oleh air menjadi pasta semen. Ya, kemudian juga dia tergantung kepada kekuatan daripada agregatnya dan juga tergantung kepada kekuatan interface bidang kontak antara agregat dan pasta semen. Ya. Nah, yang paling baik, yang paling optimal itu kita gunakan ketiga komponen ini. Ya, ketiga komponen artinya tetap agregatnya ada, tapi agregatnya itu kita perkecil ukurannya. Karena kita nanti di sini bermain dengan apa istilahnya luas permukaan daripada agregat. Yang saya katakan ada luas permukaan spesifik. Ya, kalau kita ibaratkan agregat itu seperti bola, ya. Jadi luas permukaan spesifik daripada agregat yang bentuk bola itu, kan perbandingan antara luas bola dibagi dengan keliling, ya. Kalau nggak salahnya itu nanti didapatkan luas permukaan spesifiknya, ya. Artinya semakin kecil agregat yang kita gunakan, luas permukaan spesifik agregat itu akan lebih besar, ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak kita gunakan agregat, ya bisa-bisa saja, tapi nanti beton kita itu dia akan sangat getas. Ya, beton kita itu akan sangat getas, itu kapasitas tariknya itu akan sangat kecil sekali, akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas tarik kalau kita gunakan agregat, walaupun agregatnya itu sudah kita perkecil. Ya, jadi sebaiknya itu kita hindari, ya, artinya hanya beton semen saja. Ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan beton yang betul-betul dia berfungsi secara teoritis sebagai betonnya lah itu. Ya, jadi tetap bahan pembentuk betonnya itu si semen, agregat, dan juga air itu tetap kita gunakan, tapi dengan agregat yang kita sudah perkecil diameter agregat maksimumnya, ya, yang sudah kita perkecil. Nah, itu tadi beda kalau yang beton-beton tinggi ini, artinya yang 3 itu tetap kita gunakan, hanya kita tambahkan nanti aditif, ya, hanya kita tambahkan aditif. Kemudian untuk kemudahan pengerjaannya, nah itu kita tambahkan dia admixture, ya, sehingga nanti workabilitasnya itu akan kembali mudah, ya. Nah, itu kemudian karena memang agregat itu dia berfungsi sebagai bahan pengisi, Pak WC, ya, agregat itu berfungsi sebagai bahan pengisi dalam matriks betonnya, ya. Nah, kemudian terkait dengan mutu tadi, ya, zaman dulu itu pakai K itu kan untuk kubus itu, ya, kubus yang 15 kali 15 kali 15, ya. Kalau yang sekarang itu F absensi, ya. Nah, tentu saja yang lebih representatif itu yang kita gunakan untuk merencanakan dalam desain itulah nilai F absensi, ya. F absensi itulah nilai kuat tekan beton karakteristik, ya. Jadi artinya nilai kuat tekan beton rata-rata dikurangi dengan nilai standar deviasinya, ya. Jadi pasti nilai F absensinya itu dia akan lebih kecil daripada nilai K-nya. Tentu saja itu juga kita gunakan sebagai angka keamanan, ya. Di situ juga nanti berfungsi juga sebagai angka keamanan, ya. Nah, itu nanti nilai F absensinya itu dia akan lebih kecil daripada nilai K-nya, karena itu sudah kita kurangi dia dengan nilai standar deviasi, ya, daripada benda uji yang kita gunakan.
Ya, kemudian kalau misalnya seperti dikatakan tadi, ya, saya sependapat itu kalau misalnya untuk beton-beton mutu tinggi, ya K400 ke atas itu, kalau kita lakukan hanya pengecoran dengan menggunakan bahan pembentuk beton konvensional saja, artinya agregat, semen dan air, nah itu biasanya belum akan kita bisa dapatkan, ya karena apa? Karena salah satunya itu nanti akan sumbangan daripada pori di dalam beton itu masih tinggi, ya. Artinya si kalsium hidroksida CaOH-nya itu masih ada di dalam matriks betonnya, sehingga itu mau nak mau dia yang akan mengurangi kekuatan betonnya. Nah, jadi belum akan bisa kita dapatkan beton dengan mutu-mutu di atas K400. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ya Pak Budi, ini sedikit ini supaya tuntas diskusi kita kan. Baik Pak. Saking